Bangunan yang hampir runtuh ini merupakan saksi bahwa Desa Penuja pernah menjadi rumah bagi sentra kerajinan gerabah. Pada tahun 1987, sebuah program dari Selandia Baru merubah pandangan masyarakat tentang gerabah. Sebelumnya, masyarakat di Desa Penuja memproduksi gerabah hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kehadiran program pemberdayaan saat itu membuat masyarakat sadar bahwa kemampuan mereka dalam mengolah tanah liat mampu menghasilkan rupiah yang jauh lebih besar. Dulu ada boleh-boleh dulu, masih tahun 87, masih ada boleh datang satu dua, ada order sedikit-sedikit. Itu caranya dulu diketahui sama orang bule itu. Terus ada bantuan di sana, itu kan ada gudangnya. Ada bantuan dari New Zealand. Ya. Terus itu saat kerja, saat jadi teknis saya di sana. Dan sama orang bule itu. Buat cara jadi teknis ya, itu buat contoh ya. Dengan desain-desain, terus warna pembakaran, warna-warna. Ini tuh warna-warna gerabah ini. Saya juga yang buat dulu. Dari tahun 88 pokoknya. Masih jelek, nggak ada rumah dulu di sini. Tempat ini kebun di sini. Orang dulu kan pakai gerabah ini tidak dijual kayak sekarang. Dulu istilahnya untuk dia bawa keliling dipikul. Terus kalau musim kelaparan, musim kemarau itu dulu kan dipakai untuk nukar ubi keliling sampai ke Lombok Utara. Dia biji-bijian dia tukar ubi segala macam itu dia bawa pulang untuk kebutuhan. Kan jarang sekali dulu di sini ubi itu, belum yang kayak sekarang kan. Masih enak lah sekarang, dulu ubi itu jarang sekali langka. Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber, gerabah di Desa Penuja diketahui sudah ada sejak dahulu kala. Minimnya sumber air dan jenis tanah di daerah ini yang terkenal keras dan kering membuat masyarakat tidak bisa mengandalkan tanah mereka untuk bercocok tanam. Namun, siapa sangka tanah yang keras dan hitam inilah yang justru menjadi sumber rezeki bagi masyarakat Desa Penuja. Ya waktu itu ya pengrajin gerabah aja di Penuja waktu itu hampir 3.000-an, mencakup bukan Penuja aja sampai mencakup luar Desa Penuja waktu itu. Tiang waktu itu Pak masih belum begitu kuat keinginan saya mau ikut ke gerabah. Waktu itu kan masih di keramik, sudah ada punya pundak. Termasuk dari orang tua, terus sanak saudara yang dulu memang hampir 99% di dusun kami itu adalah penggiat gerabah. Di saat mereka memproduksi gerabah ini dengan berbagai pesanan dari resellernya, itu mereka gotong royong, baik itu dengan menggosok gerabah tersebut dengan batu yang sudah ditentukan sampai dengan sistem pembakaran. Mereka beramai-ramai, itu menunjukkan suatu kekompakan dan memang itu adalah sebuah kenangan yang sangat kami rindukan di saat sekarang ini. Sayangnya, kini perjalanan tersebut tinggal cerita. Sebagai salah satu pengrajin tua, kini Mustaqim hanya bisa berharap pada mereka yang masih berkenan untuk melihat karya yang semakin menua.
Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mungkin ungkapan ini cukup tepat untuk cerita gerabah di Desa Penuja. Jika pada periode awal ada Mustaqim dengan galeri dua sekawannya, pada periode selanjutnya muncullah Yulia Potri milik Amran. Uniknya, pria kelahiran 56 tahun ini justru mulai menyelami dunia gerabah di saat gelombang permintaan perlahan menghilang. Kita pijit-pijit ya pakai hati. Orang bikin gerabah itu sudah waktu itu bisa beli TV kan, jarang kali dulu punya TV. Terus ada yang sudah bikin rumah, kehidupannya bisa punya sawah walaupun apa namanya itu disewa atau gimana kan. Itu antara lain, dan bisa juga ke luar daerah gitu. Kan ada studi banding pengiriman. Ya lumayan, itu kan kita belum tahu apa-apa itu. Radio aja sulit dulu orang punya radio. Menariknya, Amran bahkan sebelumnya tidak pernah tertarik pada kerajinan gerabah. Bahkan ia saat itu lebih tertarik untuk bekerja pada sebuah perusahaan keramik dari luar daerah yang membangun lokasi produksi di wilayah selatan Pulau Lombok. Berbekal keilmuannya di dunia keramik, Amran justru menjelma menjadi pengusaha gerabah yang lebih kreatif dan berhasil menciptakan berbagai jenis gerabah yang mampu menarik minat pasar mancanegara. Yang saya rasakan perubahan setelah ada bom Bali itu. Karena waktu itu kan belum ada apa-apa di sini. Belum, orang ngirim ke Bali semua. Tidak ada orang langsung yang kayak sekarang mau ada online, kan belum ada waktu itu. Ke Bali semua, pasarnya masalahnya di Bali. Itu mulai down. Nah, kalau tiang itu mulai justru orang sudah istilahnya hujan sudah mau reda. Barulah tiang mulai berpikir mungkin ini celah saya. Orang sudah tidak ada lagi, mau pindah ke usaha yang lain, coba saya ke Bali. Nah itu udah saya mulai masuk ke Bali tahun 2007. Nah disitulah saya mulai, 2008 sudah ada, saya dapat order dari Bali, dari Arsop di sana. Itu aja, tapi bukan bule langsung, tapi orang Bali sih yang bikin Arsop, saya ngisi Arsop. Dia yang dapat order, terordernya yang kerjakan. Selama kurun waktu 13 tahun, Amran merasakan manisnya tuah gerabah. Produk-produk yang dihasilkannya tembus pasar mancanegara. Hasilnya, ia mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Meski kemudian usaha ini sempat terganggu oleh bencana COVID-19, namun Amran tidak pernah benar-benar berhenti. Ia yakin akan ada angin segar yang akan kembali membawa senyuman. Yang namanya tanah kan bagus menurut dia itu. Ya, yang berasal dari tanah itu bagus karena tanah itu kan kita tahu untuk penetral yang paling bagus untuk kesehatan ya, baik manusia atau tumbuhan. Makanya dia sangat senang dengan gerabah. Bahkan ada bule yang bilang, Anda sendiri belum tahu walaupun pembuat gerabah karena tanah itu sangat bagus katanya. Saya beli air galon itu saya harus tuangkan dulu ke guci dia dari gerabah, dibiarkan 10 menit, ditutup baru diminum. Itu katanya. Galon yang sudah kita bilang bagus higienisnya, dia ya karena ada zat apa menurut kita kan tidak tahu, dia yang tahu, yang cerita ke saya. Yang tidak bisa dinetralisir sama manusia, buatan manusia, tapi tanah bisa. Itu menurut dia. Makanya dia galon beli air tuangkan ke itu, baru diminum 10 menit. Paling cepat itu 10 menit. Karena merasa sudah ada yang tidak bagus untuk tubuh dinetralkan sama tanah itu.
Dari segi mungkin order juga yang menyusut ya. Karena beberapa buyer yang dulu katanya itu banyak yang lari ke Vietnam, bahkan di sana lebih murah. Itu yang saya dengarkan. Beberapa teman saya juga bilang gitu. Padahal harga sudah kita kirim, diambil dia ngorder ke Vietnam. Mungkin nggak tahu apakah kualitas, apakah lebih murah di sana itu kira. Tapi yang jelas gerabah akan selalu dibutuhkan sampai kapanpun. Keyakinan saya, usaha ini antik menurut saya. Karena kita selalu interaksi dengan bule, karena bule ya yang menjadi pasar kita pertama. Mungkin lokal ada sih, cuma enggak kayak bule. Yang sekarang lebih-lebih kan ada banyak hotel, banyak villa. Itu apalagi masuk untuk ekspor itu akan sangat memberi semangat kita walaupun harus kerja sangat maksimal. Jika di momen COVID-19 Amran mulai merasakan kemunduran usahanya, pada momen ini justru generasi selanjutnya sedang berjuang untuk tumbuh dan mengambil momentumnya. Ia adalah Lalu Surya Bakti. Sejak tahun 2020, di mana dunia dilanda COVID-19. Nah, di sini juga banyak dusun atau kampung bahkan desa yang kena lockdown. Sehingga kami mencoba untuk menciptakan sebuah pekerjaan sendiri dengan menggunakan limbah batok kelapa. Baru kami kembangkan di bambu dan kayu. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami masih mencoba dan terus mencoba berinovasi. Bukan hanya sekedar sebagai pajangan, tapi bahkan banyak pemesan sampai hari ini. Meski tidak bersentuhan dengan tanah, namun karya kreasi limbah milik Surya Bakti tetap mengusung tema besar Gerabah Penuja. Setiap hasil karyanya, ia kembalikan kepada cerita kehidupan, termasuk tentang dari mana dan bagaimana ia dibesarkan. Salah satunya dengan membuat kendi malin. Niat tulusnya untuk tetap menjaga dan menjadikan gerabah sebagai simbol usahanya. Lalu Surya akhirnya mampu mengembangkan berbagai produk yang ia wadahi di sebuah galeri bernama Surya Mandiri. Karena saya lahir, tumbuh, dan dibesarkan oleh hasil kerajinan gerabah. Nah, jadi kami takut bahwa tradisi gerabah itu akan hilang. Setidaknya kami khawatir sehingga kami coba mengembangkan melalui batok kelapa atau dengan bahan lain. Kendi maling ini adalah suatu produk yang cukup unik menurut saya, yang memang harus diisi airnya lewat bawah. Ada kendi biasa yang memang pola pengisiannya itu beda. Yang awalnya yang pertama dibuat itu adalah kendi biasa. Tapi karena didorong sama suatu sejarah atau histori, sehingga muncullah sebuah kendi maling yang pola pengisiannya berbeda dengan kendi biasa seperti itu. Berangkat dari pembuatan kendi, baru beralih ke teko, kembangkan lagi ke gelas batok kelapa, sampai ke miniatur-miniatur yang lain, termasuk gantungan kunci, terus sendok, pernak-pernik dari batok kelapa. Khususnya kendi maling itu alhamdulillah sudah
banyak peminatnya walaupun tanpa dipesan, tapi kita jual secara langsung, secara offline pada saat itu. Kami bawa ke Jakarta 3 kardus besar, alhamdulillah habis semua. Beda dengan produk-produk yang lain seperti mangkok, gayung, terus gantungan kunci yang berbagai jenis dan model itu biasanya dipesan begitu. Nah, tapi kalau kendi maling, kendi biasa itu setelah mereka lihat, mereka pegang, baru mereka tahu apa keunikan daripada produk tersebut. Sehingga mereka berniat untuk membeli. Dan sampai hari ini kendi maling harus tetap ada dalam galeri. Sebuah upaya yang sebenarnya tidak mudah, mengingat bahan baku yang dia gunakan merupakan limbah yang dianggap tidak berguna oleh masyarakat. Namun berkat kegigihannya, lalu Surya tak membutuhkan waktu yang terlampau lama. Ia sudah mendapatkan tempat pada media yang lebih besar. Di batok kelapa, kalau yang di Tenandun itu buat dari tanah liat. Melalui berbagai pameran yang diikuti, serta berbagai promosi melalui media sosialnya, lalu Surya perlahan berhasil menemukan pijakannya. Ia semakin yakin jika terus berinovasi dengan menjaga nilai tradisi, produknya akan selalu memikat hati. Kalau dari awal memang sedikit dapat cemoohan gitu. Jadi sedikit diejek, dikirain ini suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat, tidak membuahkan hasil, bahkan hasil dari produksi kita diminta-minta begitu. Tidak ada yang mau beli, hanya mereka minta. Setelah kami berhasil membuat NIB, terus kami dapat undangan pelatihan dari beberapa hotel. Kami coba menggunakan sosial media untuk memposting kegiatan kami di hotel. Baru mereka tahu bahwa kegiatan kerajinan ini disorot oleh pemerintah. Kita mencoba untuk melombakan hasil karya kita di tingkat provinsi. Alhamdulillah dapat juara 1. Itu yang membuat kami semakin terdorong, semakin semangat, dan semakin mencari inovasi-inovasi terbaru untuk menciptakan produk-produk dari limbah kayu, batok kelapa, dan bambu. Bahkan bisa jadi nanti akan kami coba untuk pengolahan limbah dari sampah plastik. Hari ini, Pulau Lombok mendapatkan momentumnya. Keindahan alam Pulau Lombok sudah bukan rahasia lagi. Berbagai jenis usaha pariwisata tumbuh dan berkembang. Pada momentum ini, masyarakat harus mampu membaca peluang dan menjadi tuan di rumahnya sendiri. Alhamdulillah sudah beberapa hotel khususnya di Kuta Mandalika itu yang memesan produk kita, dari phone holder, Katalari box, terus tisu box, terus stand menu, kitchen, termasuk juga sendok dan gayung. Itu di wilayah Kuta, botol sampo, terus produk-produk yang lain termasuk di Gili Trawangan, Gili Asahan, Gili Meno, Gili Air, itu sudah banyak yang memakai produk kita. Pak Surya itu kami kenal dari salah satu rekan kami sebelumnya. Beliau yang menemukan Pak Surya, saya kurang tahu historinya seperti apa. Beliau yang memperkenalkan Pak Surya, pertama kami ada kerjasama untuk pembuatan empek. Empek itu berbahan dasar dari batok kelapa. Pada saat beliau mengirimkan sampel ternyata owner kami sangat suka. Jadi kami mulailah berkolaborasi dengan Pak Surya ini pertama dari Nemtek. Selain Nemtek sekarang kami ada poolside
ada receptionist sign, ada hot pen sign, dan gantungan kunci. Ini mohon maaf kemarin kurang amplas ya, kemarin kita hilang sedikit, jadi bekas gosok. Berbasis lingkungan untuk investor kita bisa lihat kemarin Kute banjir. Jadi mungkin itu menjadi salah satu concern untuk para investor dan juga pemerintah untuk berbarengan. Kalau misalnya mau membangun Kute lebih lagi di bidang pariwisata, terutama mereka berjalan secara berkesinambungan gitu, tidak merusak alam tapi juga bisa membantu perekonomian dengan mereka melakukan investasi di sini. Kalau saya lihat dari produknya Parsurya, kebanyakan Parsurya menggunakan produk-produk daur ulang, produk bekas bisa kita bilang. Itu salah satu usaha yang sangat menginspirasi, apalagi kita tahu kita sangat kurang dalam pengelolaan sampah. Jadi harapan kami mungkin salah satunya adalah lebih banyak lagi UMKM yang mempunyai kreativitas seperti Parsurya yang bisa menggunakan sisa-sisa bahan, apalagi kita bisa lihat di sini sedang banyak sekali infrastruktur yang dibangun, otomatis akan banyak sekali sampah dari kayu, dari sirap. Nah, itu yang harapan kami juga, mungkin UMKM bisa mengelola sampah-sampah tersebut, sisa-sisa barang tersebut untuk menjadi nilai ekonomi yang bisa juga memberikan keuntungan untuk warga lokal di sini. Karena secara tiba-tiba di saat kami memulai kegiatan ini, Kendi Maling adalah suatu produk yang terlintas dalam pikiran saya, singkat tapi itu yang harus dibuat pada saat itu. Sehingga Kendi Maling adalah produk pertama yang bisa ditiru oleh batok kelapa karena sama-sama bulat. Nah, sehingga kami terus mencoba membuat produk Kendi Maling itu sebanyak mungkin pada saat itu, dan alhamdulillah terjual dengan baik, dengan harga yang cukup baik begitu. Jadi Kendi Maling harus tetap ada dalam galeri walaupun dalam keadaan apapun. Karena alhamdulillah dengan Kendi Maling kami bisa berjualan lebih jauh, bahkan sampai ke kancah internasional.